Halo, apa kabar semuanya? Bapak ucapkan selamat pagi, Namo Buddhaya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia lahir dan batin. Untuk itu, marilah kita memanfaatkan berkat kesehatan yang kita miliki dengan cara melakukan karma baik, yaitu dengan belajar dari rumah, dengan hati, niat, dan cara yang baik. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Sutopo SHG, Guru Agama Buddha di SMA Negeri 1 Bengkalis, Provinsi Riau. Pelajaran Agama Buddha kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah penyiaran agama Buddha. Namun kita semua tahu bahwa di dunia, termasuk di Indonesia, sedang terkena wabah global, yaitu pandemi 19 atau yang kita sebut COVID-19, yang mengharuskan kita untuk berada di rumah, untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan. Harapan Bapak, anak-anak di rumah tetap selalu menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah penyiaran agama Buddha. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama membacakan Parita Namakara Pata. Mari kita semua bersikap anjali. Parita Namakara Pata, mari kita mulai. Arahang sama sambuddho bhagawa, buddhang bhagawantang abhiwademi, swakato bhagawata dhammo, dhammang namasami, supatipanno bhagavato sawaka sanggo, sanggang namami. Sawisata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak, mari kita bersama memasuki pelajaran tentang penyiaran agama Buddha dari zaman kerajaan sampai dengan saat ini. Namun demikian, karena materi ini sangat luas, maka pada pagi ini kita akan lebih fokus pada penyiaran agama Buddha pada masa kerajaan Mataram I Wangsa Sailendra atau kerajaan Mataram kuno. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini, yaitu menceritakan sejarah penyiaran agama Buddha pada masa kerajaan Mataram. Yang kedua yaitu menjelaskan peninggalan sejarah kerajaan Mataram yang berciri khas Buddhis, yang berciri khas agama Buddha tentunya. Yang ketiga, yang lebih penting lagi, yaitu menganalisis hubungan antara kerajaan Mataram dengan agama Buddha. Anak-anak, untuk mengetahui konsep ini, marilah kita pertama kali lihat peta yang ada di layar. Coba perhatikan, ini nampaknya adalah peta Indonesia. Namun demikian, peta Indonesia yang lebih Bapak fokuskan yaitu tentang keberadaan kerajaan-kerajaan pada saat itu. Nah, selanjutnya yaitu khusus kerajaan Mataram atau Mataram I Wangsa Sailendra. Dalam peta dapat kita lihat di sini yaitu wilayahnya hanya seputar Yogyakarta dan Surakarta. Kalau dalam peta itu ada tuh warna warna kuning, ada warna hijau dan warna gelap ya. Nah, yang warna kuning itu nanti setelah kedepannya, ini kuning ini termasuk wilayah kolonial ya, wilayah kolonial atau wilayah jajahan. Sementara untuk Yogyakarta dan Surakarta dengan keberadaan kerajaan Mataram ini maka tidak dinamakan wilayah koloni ya. Oke, itu. Kerajaan Mataram kuno dikenal dengan nama Kerajaan Mataram I Wangsa Sailendra. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-8, yaitu kurang lebih tahun 775 sampai dengan tahun 850
yang letaknya di daerah Bagelan di wilayah di wilayah Yogyakarta. Raja-raja yang berkuasa pada waktu itu ya adalah Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Masa itu merupakan zaman keemasan dari kerajaan Mataram tersebut, sehingga banyak kerajaan-kerajaan kecil menjadi wilayah kekuasaannya. Pada waktu itu, seniman-seniman bangsa Indonesia telah menghasilkan karya seni yang sangat luar biasa, yang sangat mengagumkan, terutama yaitu di seni pahat, seni ukir ya. Nah, dapat kita lihat fakta yang ada pada zaman sekarang peninggalannya yaitu dalam bentuk candi-candi Buddhis ya, atau candi-candi termasuk candi Buddhis maupun candi Hindu. Di samping itu yaitu peninggalan Buddha Rupang atau rupang-rupang yang lain itu yang dihasilkan dari seni ukirnya ya. Di mana ada Candi Borobudur ya, Candi Borobudur yang sangat megah ya, yang termasuk salah satu dari keajaiban dunia ya. Itu selanjutnya ada Candi Pawon, ada Candi Mendut, ada Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Sari, Candi Plausan, banyak sekali yang tersebar di wilayah Yogyakarta ya. Itu yang tersebar di wilayah Yogyakarta ya. Candi Mendut, Candi Pawon dan Candi Borobudur bahkan sekarang dijadikan sebagai tempat perayaan upacara Waisak secara nasional ya. Tuh. Nah, setelah Raja Samaratungga meninggal dunia ya, yaitu berarti silsilah dari keturunan Wangsa Sailendra, salah satunya adalah Raja Samaratungga meninggal dunia, Mataram akhirnya diperintah oleh raja-raja dari Wangsa Sanjaya. Dari Wangsa Sanjaya ini yang kebetulan adalah beragama Hindu. Nah, dapat berkembang terus berdampingan dengan rukun dan damai, walaupun ada dua agama, yaitu agama Buddha dan agama Hindu. Namun kehidupan tetap terjalin kerukunan yang sangat harmonis. Disebutkan dalam prasasti Kalasan yang tertulis tahun Masehi 778, di sana diceritakan bahwa Rakai Panangkaran mendirikan Candi Kalasan dan untuk memuja Dewi Tara, dan Candi Sari yang akhirnya digunakan atau dijadikan wihara bagi umat Buddha atas permintaan Raja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Nah, anak-anak dapat kita perhatikan begitu harmonisnya hubungan baik antara agama Hindu dan agama Buddha pada saat itu. Coba bayangkan, raja beragama Hindu membangun candi tapi dimanfaatkan oleh umat Buddha, digunakan sebagai wihara ya, digunakan sebagai wihara. Coba bayangkan, bahkan sampai sekarang Candi Kalasan itu sampai sekarang juga dimanfaatkan oleh umat Buddha. Candi Sari juga sama, digunakan oleh umat Buddha sampai sekarang. Nah, ini sangat luar biasa ya. Oke anak-anak semuanya, dari sini dapat kita simpulkan sejarah singkat dari candi-candi tadi berkenaan dengan penggunaan Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Borobudur sebagai tempat atau upacara Waisak secara nasional ya. Nah, Candi Mendut itu didirikan pada masa pemerintahan Raja Indra Gananata. Candi Pawon didirikan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga, yang tadi langsung setelah Samaratungga beralih ke Wangsa Sanjaya ya. Dan yang terakhir yaitu Candi Borobudur didirikan pada masa kekuasaan Wangsa Sailendra. Berarti tidak hanya dalam satu raja, yaitu secara turun-temurun, maka dikatakan Wangsa Sailendra ya. Baik anak-anak, saya rasa itu yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini ya, yaitu tentang penyiaran agama Buddha pada masa kerajaan Mataram I Wangsa Sailendra
atau kerajaan Mataram kuno yang erat sekali hubungannya dengan agama Buddha, di mana pada saat itu banyak dibangun tempat-tempat ibadah agama Buddha dalam bentuk candi Buddhis. Itu membuktikan bahwa pada saat itu agama Buddha berkembang dengan pesat. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, dapat dijadikan motivasi kita untuk menuju pada Dhamma ajaran Buddha yang sangat mulia. Akhir kata, Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, Namo Buddhaya.